Gimana Ibu, masih semangat? Kok lemas? Oke, aplikasi ini sebenarnya itu melanjutkan ini nggih, standarisasi kita yang kemarin sudah kita bintek ke jenengan, ada SK standarisasi penyusunan laporan keuangan. Itu harapannya nanti itu bisa langsung di-print dari aplikasi ini. Jadi laporan keuangan jenengan sudah jadi laporan, jadi buku RAT. Apanya, tapi sekarang masih dalam proses pengembangan. Sementara yang untuk hari ini panjenengan belajarnya apa? Belajar entry aplikasi keuangannya. Jadi jangan bawa nggih, data anggota, data laporan keuangan. Nanti kita inputkan dulu sambil belajar untuk mengentry ini transaksi panjenengan. Jadi nanti ke depannya mungkin kesulitannya di awal saja untuk menginput data anggota. Awalnya kan rodok soro ya, upload dokumen, tapi setelah jalan panjenengan nanti tinggal input transaksi saja. Jadi hari ini sopo sing nabung tinggal nginput apa, misal si A nabung berapa ya, si A pinjam berapa, itu saja yang kedepannya jenengan entry. Laporan keuangan nanti otomatis jadi melalui sistem ya. Jenengan tinggal entry hariannya saja. Hari ini ada si A pinjam berapa di entry, anggota nomor berapa, ada pendapatan toko juga bisa diinput di situ. Beban toko bisa. Panjenengan tinggal nanti biar nggak terlalu susah ya untuk di akhir tahun menjelang RAT. Biar apa? Biar RAT panjenengan juga bisa tepat waktu. Itu harapannya. Terus saya mohon jangan berputus asa ya. Tetap semangat untuk mencoba. Insya Allah nek gurung familiar memang ketoke angel ya. Kalau sudah biasa, insya Allah akan lancar. Kayak HP itu loh ya. Belum kenal HP Android pertama rada angel, tapi nek wis bendino cekelane kan gampang. Seperti itu, Ibu. Nih. Semua sampun dapat user, sudah dapat user, sudah bisa masuk link, sudah connect wifi, belum, baru ya. Mau di-share lagi Mas Heri linknya, atau Mas Renan di-share lagi linknya untuk membuka website. Oke, saya kenalkan dulu, ini beliaunya bernama Pak Moda, tim dari aplikasi kita, penyedia aplikasi kita, CV Gema Solusindo Utama. Oke. Yang kedua, ini Mas Renan, ini ahli IT-nya, kayaknya otak saya nggak nyambung. Lihat ini ya, program-program ini, lihat Mas Renan nih keren. Yang di sana Pak Dedi, ini Pak Direkturnya ya Pak Dedi. Pak Direkturnya CV Gema, di situ Mas Fadil, juga tim untuk pendataannya. Hari ini akan membantu panjenengan semua untuk bisa mencoba aplikasi kita. Acara selanjutnya langsung saja nggih, nanti aplikasi akan dibimbing oleh Mas Renan. Nggih, Bu, untuk mengawali dulu kita pernah nggih sosialisasi standarisasi, buku standarisasi yang berupa SK Kepala Dinas. Jadi nantinya panjenengan untuk menyusun buku RAT berpedoman di sana. Jadi susunannya sudah ada,
susunan sederhananya yang wajib ada di situ apa saja, panjenengan bisa mengacu ke sana karena sudah ada formnya. Panjenengan tinggal mengisi sesuai SK itu. Di dalamnya sudah ada formnya koperasi apa, sampulnya seperti apa, susunannya seperti apa, itu sudah ada di SK. Itu yang bisa panjenengan gunakan, harapannya sudah digunakan di RAT tahun depan. Ya, sudah digunakan di RAT tahun depan, susunannya sesuai SK Pedoman Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas Koperasi yang disampaikan saat RAT di tahun depan. Ya Allah. Oke, kita langsung saja ke Mas Renan untuk mencoba aplikasi panjenengan. Monggo fokus ke laptop masing-masing. Yang belum mendapatkan link dan lain-lain bisa nanti dibantu teman-teman di belakang. Silakan ngacung, nanti dibantu Mas Heri, Mas Fadil, sama ini Mas Bayu. Oke, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu-Ibu sudah dapat emailnya semua atau username-nya semua? Ya, yang belum dibantu Mas Fadil ya. Yang belum angkat tangan bisa saya bantu nanti. NIK-nya bisa disebutkan Bu, NIK-nya. Untuk yang sudah dapat email atau username-nya bisa mengakses URL ini. Tadi kan masih dapat username aja, passwordnya belum dapat ya. Ini passwordnya di sini. Jadi passwordnya sama semua. Nanti bisa dirubah setelah acara ini, gitu. Harapannya sama, seharusnya dirubah setelah acara ini. Jadi yang tahu dan yang bisa mengakses data koperasinya Bapak Ibu sekalian hanya Bapak Ibu sendiri, tidak bisa diakses orang lain, itu maksudnya. Jadi setelah acara ini passwordnya harap dirubah ya, passwordnya. Gitu. Jadi Bapak Ibu yang sudah punya username passwordnya bisa mengakses halaman URL ini, simkopum.jomengkap.id. Nanti akan menampilkan halaman seperti ini. Untuk login ke sistemnya, diklik pada tombol masuk. Passwordnya seperti ini. Nanti kalau Bapak Ibu merubah passwordnya, kita sarankan ada angkanya ya. Jadi jangan cuma huruf doang gitu. Misalnya passwordnya dirubah jadi operasi gitu ya. Jadi jangan cuma operasi dikasih karakter misalnya 50% atau dibagi atau 50 doang boleh gitu. Jadi lebih aman password itu ada huruf sama ada angkanya gitu. Karena kan ini kan datanya kan terkait sama uang ya kan, simpanan sama pinjaman. Jadi lebih aman, lebih baik lagi passwordnya. Kalau sudah bisa mengakses halaman loginnya, langsung aja. Ini cukup fatal karena hapus kan berarti menghilangkan data dari database kan. Gitu. Jadi ada konfirmasinya. Kalau Anda yakin mau menghapus data, tinggal ditekan lagi tombol hapus di sini. Gitu. Perlu diperhatikan data yang dihapus, tidak semua data bisa dihapus. Jadi misalnya jenis simpanan itu sudah digunakan untuk memproses simpanan ya, simpanan sukarela, simpanan wajib itu ya. Misalnya jenis simpanan yang sudah digunakan untuk transaksi tidak bisa dihapus karena jenis simpanannya sudah digunakan gitu. Oke. Kalau jenis anggota sudah bisa,
Lanjut ke menu jenis simpanan di bawahnya. Cara untuk menambahkan, merubah, dan menghapus sama seperti menu yang tadi. Tekan tombol tambah kalau mau menambah, tekan tombol ubah kalau mau merubah di sini. Eh, Bapak Ibu yang baru mengikuti pelatihan hari ini, itu nominalnya pasti masih kosong ya nominalnya ya. Jadi nominal ini bisa diisi sesuai dengan nominal berapa seharusnya simpanannya. Ini belum simpanan anggota ya, masih pengaturan nominal jenis simpanan gitu. Kalau simpanan pokok kan sekali bayar aja ketika tadi menjadi anggota. Jadi tipenya sekali bayar. Dan nominalnya misalnya 150.000 nih gitu kan. Kalau simpanan wajib ini jenisnya rutin. Berarti tiap bulan ada simpanan ini ya kan. Nominalnya misalnya 10.000. Kemudian simpanan sukarela. Sukarela ini kan tidak semua anggota wajib menyimpan, hanya beberapa saja. Maka tipenya adalah sukarela. Nominalnya boleh kosong, boleh diisi. Kalau nominalnya kosong berarti anggota bebas mengisi berapapun gitu. Apabila ada jenis simpanan lain selain tiga tadi, Bapak Ibu bisa menambahkannya lewat tombol tambah yang di sini. Gitu ya. Jadi sekarang Bapak Ibu dirubah dulu nominal jenis simpanannya sesuai dengan nominal yang aturan nominal yang berlaku di setiap operasi. Gitu. Kalau mau merubah, ditelik tombol ubah pada simpanan yang dipilih, langsung aja diinputkan nominalnya berapa, misalnya 100.000 atau 150, kemudian ditekan simpan kalau sudah. Kalau misalnya ada simpanan rutin lain selain simpanan rutin wajib, bisa ditambahkan pada tombol tambah ini, tipenya dipilih rutin. Dari sini apa ada yang bingung untuk menambahkan jenis simpanannya? Diulangi ya, oke. Sukarela, oke. Benar. Untuk sukarela, karena nominalnya tidak pasti, boleh dikosongi gitu. Dikosongi aja keterangan. Keterangan itu hanya untuk membantu kalau misalnya ada pengurus baru yang bingung, misalnya ya Pak, bisa, bisa. Ini udah cukup kelihatan belum? Cukup ya. Oke. Jadi saya jelaskan lagi di sini, secara otomatis eh, di layarnya Bapak Ibu pasti ada tiga simpanan ini ya, simpanan pokok, wajib, sama sukarela. Kalau mau menambahkan di sini tombol tambahnya, gitu. Monggo ditambahkan dulu Bu, karena data ini akan berlaku untuk proses berikutnya, begitu. Sudah semua? Apa masih ada yang mengisi ini? Lanjut ke menu berikutnya ya. Lanjut ke menu berikutnya. Kalau jenis simpanan sudah selesai, berikutnya lanjut ke menu jenis pinjaman.
Ini pengaturannya ini Bapak Ibu nggak perlu bingung karena ini hanya sekali saja di awal saja. Kedepannya nggak ada setting-setting lagi ke depannya gitu. Eh, di menu jenis pinjaman di layarnya Bapak Ibu pasti ada satu jenis simpanan namanya simpanan jangka pendek gitu ya. Itu bisa dirubah sesuai dengan jenis pinjaman yang ada di koperasinya masing-masing Bapak Ibu gitu. Jadi setiap koperasi boleh beda-beda nama jenis pinjamannya dan bunganya berapa. Bisa ditambahkan, bisa dirubah sesuai dengan jenis bunganya masing-masing gitu. Selain merubah bunga, ya bunganya benar. Cara menambahkannya masih sama ya. Jadi cara mekanisme menambahkan, mengubah dan menghapus data semua fitur kurang lebih sama semua caranya. Kalau tenor angsuran itu nanti bisa dia sudah semua Bapak Ibu. Kalau sudah semua diatur jenis pinjamannya, lanjut ke pengaturan berikutnya ya. Ke ini, ke usaha lainnya. Gini. Di kooperasinya Bapak Ibu pasti selain simpan pinjam ada mungkin ada juga usaha lainnya ya. Misalnya ada toko atau ada fotokopian gitu ya. Atau misalnya ada yang punya persewaan sound system atau ada yang punya persewaan kendaraan umum gitu kan misalnya kan. Ini jenis usaha lainnya bisa ditambahkan pada menu usaha lainnya. Ini fungsinya untuk mengelompokkan saja. Jadi misalnya ada pendapatan-pendapatan selain simpan pinjam untuk mengelompokkan pendapatan tersebut gitu. Jadi silakan ditambahkan pada menu usaha lainnya. Gitu. Ya ada dikosongin aja. Kalau nggak ada boleh dilewati. Gitu. Benar. Kalau yang simpan pinjam aja nggak ada lainnya boleh dilewati gitu. Untuk menu pengaturan ini bisa diabaikan dulu. Menu pengaturan ini bisa diabaikan dulu ya. Jadi sampai usaha lainnya aja. Kalau sudah masih ada yang input data? Apa lanjut? Lanjut ya, oke. Semua pengaturan atau semua setting awal sudah sudah dikerjakan. Kemudian berikutnya adalah anggota. Ini yang cukup sering atau memang sesekali aja. Jadi untuk data anggotanya koperasinya Bapak Ibu semua itu tersimpan pada menu dan menu anggota di sini. Ada beberapa kolom yang harus diperhatikan ya. Di sini ketika menambahkan memang ada banyak sekali kolomnya. Tapi yang wajib diisi hanya kolom nama sama nomor anggota. Itu. Nicknya boleh iya boleh tidak. Karena menurut pengalaman kita ada beberapa anggota yang belum punya nick atau nicknya lupa gitu ya. Karena nama anggota ada yang bisa ada yang sama, misalnya namanya Bagus gitu ya, ada 5 orang namanya Bagus juga gitu kan. Jadi untuk membedakan anggota yang namanya sama tadi itu ada namanya nomor anggota. Nomor anggota ini Bapak Ibu kalau misalnya belum punya formatnya itu bisa pakai 1, 2, 3 gitu aja. Intinya adalah nomor anggota ini adalah indeks atau yang membedakan anggota satu sama anggota lainnya gitu. Jadi yang wajib ini hanya kolom nama sama nomor anggota. Yang lainnya boleh kosong. Bapak Ibu kalau misalnya mau menambahkan anggotanya satu persatu nanti pasti lama kan ya. Misalnya anggotanya ada 200, ada 500 itu kan. Di sini sudah kita fasilitasi fitur import data. Nah, import data ini caranya seperti ini caranya. Ditekan tombol import data yang ada di sini, diklik tombolnya. Di sini akan muncul petunjuk untuk mengimpor data bagaimana, gitu ya. Yang pertama adalah download format Excel. Jadi filenya ada formatnya, di-download dulu formatnya. Kalau misalnya Bapak Ibu sudah punya Excel sendiri, nanti data-datanya di copy pastekan aja ke format yang tersedia.
Gitu. Jadi saya coba download dulu di sini. Di sini muncul format anggota ekspornya ya. Saya buka filenya pakai Excel. Jadi di laptopnya Bapak Ibu harus ada Microsoft Excel-nya atau WPS Excel boleh. Yang pasti bisa buka untuk file Excel. Nah, maka akan muncul format template atau format untuk mengisi data anggotanya. Seperti yang tadi saya informasikan, kolom yang wajib diisi hanya nama sama nomor anggota. Yang lainnya boleh kosong. Jadi nama sama nomor anggota harus diisi ya. Ini bisa di copy pastekan dari Excel yang sudah ada kalau misalnya Bapak Ibu punya Excelnya. Ibu-ibu, Bapak-Ibu bisa mengisikan sendiri seperti ini atau bisa di copy paste dari Excel yang lain. Tapi perlu diperhatikan ya, Bapak-Ibu perlu diperhatikan tidak boleh merubah format Excel-nya. Tidak boleh merubah format Excel-nya. Jadi urutannya ini A1, B1 dan sekian ini nggak boleh dirubah. Misalnya Bapak Ibu merubah seperti ini misalnya, digeser jadi di tengah-tengah gini ya, itu nggak boleh. Nanti nggak kebaca nanti file Excel-nya. Jadi biarkan seperti semula seperti ini, tinggal mengisi aja seperti ini. Kemudian yang perlu diperhatikan berikutnya, misalnya ada Bapak Ibu copy pastenya misalnya kebanyakan. Di sini ada kolom misalnya ada tanda tangan gitu misalnya ya. Di tengah-tengah ini ada kolom tanda tangan. Ini nanti jadinya bermasalah ketika import data karena ini ada isinya tapi di sini nggak ada. Jadi dihapus saja sampai terakhir datanya. Masalah nambah kolom. Nambah kolom nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh. Ini aku mau nambah nambah anggota tapi banyak lagi gimana? Ke bawah aja nambah barisnya ke bawah. Manual. Di copy paste boleh. Jadi di copy paste satu persatu per kolom gini copy pastenya Bu ya. Misalnya gini deh, saya kasih contoh dulu, saya bukakan Excel yang lain ya. Misalnya saya punya contoh Excel. Nah ini deh misalnya. Benar. Jadi gini, misalnya saya punya Excel ini nih, Excel siswa misalnya ya. NIK ini saya jadikan nomor anggota misalnya. Jadi saya pastekan di sini. Kemudian namanya saya blok ini, saya paste di sini gitu. Kalau dibesarkan gini nggak apa-apa, maksudnya digeser-geser gini nggak apa-apa. Tapi nggak boleh ngerubah urutannya. Iya, jangan dirubah urutan. Tapi kalau dibesarkan gini nggak apa-apa, gitu. Misalnya. Nah, ini Bapak Ibu untuk nomor anggota jangan sampai sama ya. Kalau misalnya nomor anggotanya sama, nanti dia nggak jadi dua anggota tapi jadi anggota yang sama. Jadi sistem nanti membacanya ini anggota yang sama karena nomornya sama gitu. Misalnya ini nih 3507101 kan ya. Ini dianggap anggotanya sama kalau nomornya sama gitu. Jadi kalau Bapak Ibu belum punya nomor anggota, diisi 1234 gitu aja. Misalnya satu tuh. Eh, misalnya salah entry sudah terlanjur import itu misalnya ya. Nanti bisa dirubah di data anggota. Bisa. Kalau mau import ulang, bisa. Tapi nomor anggotanya nggak boleh berubah. Gitu. Nah, misalnya nih, ya tadi kan di programnya, saya sudah ada nomor anggota ini ya, misalnya ya, 01 nih. Ini saya ketik lagi di sini nggak apa-apa. Kalau depannya ada nolnya, biasanya kan jadi ini nih, jadi satu lagi ini ya. Jadi biar ada nolnya, misalnya di contohnya ini, saya format jadi teks gini misalnya. Nah,
Ini contohnya misalnya, saya mengimportkan anggota dengan nomor yang sudah ada di program tadi ya. Ini kan sudah ada nih 01. Saya importkan lagi 01, maka nama anggota ini akan berubah dengan nama anggota yang ini. Karena nomornya sama gitu kan. Gitu. Jadi berhati-hati sama nomor anggota tadi, nggak boleh ada yang sama. Kalau ya, kalau anggotanya sudah keluar tapi simpanannya masih ada, diproses saja. Tapi kalau sudah nggak ada, dilewati boleh. Gitu. Nanti ada keterangannya keluar. Saya tambahkan sedikit. Jadi ini adalah modul untuk menambah data anggota koperasi ya. Jadi situ kalau ada pertanyaan, Mas gimana nanti ini ada anggota yang saya hapus, kemudian pinjamannya sudah lunas, kemudian datanya menambah. Nah selanjutnya kalau untuk transaksi itu, ibu-ibu bisa menggunakan aplikasinya. Gitu. Jadi ini hanya untuk impor data awal aja. Jadi kalau ibu punya data pegawai anggota banyak daripada yang satu-satu, itu pakai media impor gitu. Setelah masuk data anggota, baru transaksinya itu dari aplikasi aja. Entah dia itu keluar, kemudian dihapus, kemudian diedit atau ditambahkan, itu bisa dari aplikasi. Gitu. Jadi nggak usah nanti ngapus satu, ngimpor lagi Excel, terus nanti diedit gitu, nggak usah. Jadi langsung dari aplikasi aja. Nah, tolong aplikasinya. Nah, dari aplikasinya aja bisa. Jadi kalau mau ngedit tinggal diklik ubah, itu bisa. Nanti muncul di sini. Entah nanti menambah gelar atau jenis pekerjaan, alamat gitu. Bisa ngedit dari aplikasi aja. Tapi untuk awal, mungkin kalau saya lihat sudah ada yang punya aplikasi sendiri ya, model desktop, itu bisa ibu-ibu impor ke Excel, kemudian disesuaikan kolom di Excelnya, diimpor gitu aja. Jadi tidak perlu ngentry. Jadi di sini fungsinya adalah memasukkan data anggota tanpa ngentry, gitu aja. Selanjutnya nanti operasionalnya menambah, edit, menghapus itu cukup dari aplikasi. Gitu nggih, Bu Ibu. Terima kasih. Iya, monggo. Oh iya, iya. Nah, kalau ada benar gitu. Kan tadi sudah saya jelaskan kalau nomor itu indeksnya ya. Jadi kalau memang salah, datanya salah, itu banyak apa enggak? Nanti saya bantukan hapus semua gitu aja ya. Saya bantu hapus semua ya. Atau kalau sedikit, satu dua orang bisa dari aplikasi aja, Bu. Hapus-hapus gitu atau dirubah. Jadi kalau dari awal salah, ya mending diulangi lagi impornya. Dari koperasi mana, Bu? Koperasi. Ada 5. Jadi untuk modul anggota ini silakan Bapak Ibu-ibu ngentri dulu anggotanya. Nanti biar dilihat sama Mas Renan sudah masuk belum ya. Minimal 2 lah coba di entry. Kalau sudah masuk di aplikasi berarti ibu-ibu yang kita ajarkan ini sudah paham gitu. Ini Bu ya. Dari Kebader 5. Yang ini ya. Ya betul. Betul ya, oke. Bentar saya hapuskan dulu Bu ya. Soalnya nanti kalau salah ini di berikutnya nanti salah lagi nanti soalnya. Saya hapuskan dulu Bu ya. Bentar. Ya, monggo ibu yang lain bisa coba entry 1-2 anggota saja. Nanti kita bisa cek di sini ya. Kalau sudah, berarti kan sudah paham. Nanti ganti ke modul yang lainnya gitu. Oke, monggo Bu. Jadi saya kan sudah masuk ngentri 20 orang. Kan jumlah saya kan sekitar 150. Sisanya kan mau saya masukkan lagi. Impor. Ya impor. Ah. Impornya kan download baru lagi. Menambah ya.
Boleh. Jadi nanti yang Ibu download aja Excelnya, kemudian masukkan yang belum masuk itu aja Bu, gitu, disambung. Tapi enggak saya impor lagi enggak masuk. Nggak masuk. Ya coba, dari koperasi mana Bu? Operasi sejahtera. Landi. Tapi nek sana ini kan enggak. Kan Nomor tadi nggak ada Pak, yang penting nomor anggota. Iya, nomor roda harus ada. Jawab Boy. Pokoknya nomor anggota. Nggak apa. Koperasi tadi wanita delima, koperasi wanita delima bisa di refresh lagi. Anggotanya sudah saya kosongi. Oh iya. Ya, bisa dicoba lagi. Oke. dari awal. Nggak apa. Nggak apa. Langsung import lagi, Mas. Iya, ini begini ya Bapak Ibu ya. Misalnya nih ini dulu ya, saya proseskan dulu di sini saya memproses dulu 3 anggota ini misalnya. Jadi saya importkan dulu di menu sini. Saya proses upload ini misalnya ya. Nah ini namanya berubah nih. Kemudian saya mau nambahkan lagi nih anggotanya misalnya ya. Untuk menambahkannya itu bisa langsung ditambahkan di bawahnya di sini. Misalnya ditambahkan jadi 0008 misalnya. 009. Misalnya begini. Boleh nambahkan langsung di bawahnya. Kemudian diupload ulang ini boleh. Nanti dia nambah di bawah sini. Tapi kalau misalnya mau menghapus yang sudah ada, gitu, lalu dipakai lagi filenya, bisa juga. Yang pasti jangan lupa disimpan ya filenya ya. Jadi misalnya nih, saya udah ngetik banyak misalnya, gini, saya udah ngetik banyak nih. Tapi ini belum saya simpan ya, ini belum saya simpan filenya. Langsung saya upload aja, langsung saya import. Ini tidak terproses. Kenapa? Karena yang di Excel belum saya simpan. Gitu. Jadi jangan lupa disimpan file Excelnya juga, gitu kan. Ya, seperti yang tadi dijelaskan oleh Pak Muda, fitur ini hanya membantu Bapak Ibu untuk mengimportkan data anggota. Kalau misalnya datanya ada banyak, gitu kan. Karena kalau Bapak Ibu input 1 sampai 500 atau sampai 1000 kan capek juga gitu kan. Jadi untuk membantu mengimportkan. Tapi kalau Bapak Ibu mau menginputkan satu-satu silahkan bisa juga di sini. Atau kalau sudah masuk datanya mau dirubah juga bisa langsung di sini. Begitu. Ini untuk pelatihan sehari ini datanya jangan banyak-banyak dulu ya. Kalau yang data jujur banyak silahkan nggak apa-apa. Maksudnya biar kita bisa lanjut ke menu yang lainnya. Gitu. Iya. Begini Bu ya, kalau misalnya sebelum aplikasi ini digunakan ada anggota yang keluar, itu saya mengikut kebijakan ibu-ibu sekalian. Kalau misalnya datanya pengen tetap tersimpan, nggak apa ditambahkan aja. Tapi kalau datanya tidak mau disimpan, ya nggak usah ditambahkan. Gitu. Jadi, nah itu tadi Bu benar kan? Berarti kalau nominalnya berpengaruh sama simpanan, berarti kan lebih baik ditambahkan. Gitu. Tapi kalau memang tidak mau berpengaruh dengan sistem ini, nggak usah ditambah, nggak apa. Gitu. Maksudnya anggota tadi itu ditambahkan apa tidak itu ikut kebijakannya operasi Bapak Ibu masing-masing. Gitu. Saya bacakan sedikit. Iya, paham Bu. Bentar. Yang dimaksud ibunya ini kan transaksi sudah berjalan, ada pegawai Agus, ada transaksi 1-2 pinjaman, setelah itu selesai, dia nggak pinjam lagi. Itu statusnya dihapus atau dibiarkan, tapi harusnya datanya itu ikutnya pengennya dihilangkan. Gitu. Dibiarkan aja. Dibiarkan aja Bu.
Oh gitu. Jadi dia pinginnya dikeluarkan. Enggak Ya apa, kan? ya terserah Ibu. Kalau mau dikeluarkan, mau dihapus ya silakan dihapus, nggak apa. Apa dikasih status saja. Pegawai Dihapus ya nggak apa. nonaktif gitu. Itu dia hilang. Kenapa Apa? gitu? Iya sih, Gini, betulnya gitu sih. kan berarti kan ada peluang diaktif kembali, bener nggak? Kalau memang bener-bener mau nggak urusan sama sekali, ya dihapus aja nggak apa. Intinya kebijakan koperasi masing-masing gitu loh maksudnya Pak. Kalau mau tetap disimpan ya silahkan disimpan. Kalau mau dihapus ya silahkan dihapus. Karena gini Bapak Ibu, sistem ini kan digunakan semua koperasi se-Jombang nih, ya kan. Jadi kita tidak mengikat harus harus ini harus itu tidak mengikat. Terserah ibu-ibu sekalian. Itu mau dihapus silakan bisa. Mau dibiarkan juga bisa juga silakan gitu. Itu ikut kebijakannya Bapak Ibu sekalian. Gitu. Jadi kalau seumpama ada transaksinya, anggotanya dihapus, transaksinya hilang nggak yang lama-lama? Hilang. 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 Hilang Bu, harus ini. Nomor Oh, nomor anggotanya. nomor anggotanya juga terserah ibu-ibu juga. Kalau Iya. mau dipakai yang lain ya boleh, mau baru ya boleh. Yang anu Bu, kalau untuk yang anggota yang sudah dihapus, nomor anggotanya bisa dipakai orang lain bisa. Intinya gitu. Hmm. Itu Lah, nggak ya, tahu itu kebijakan. iya gini loh Bapak Ibu, Gimana, terserah Bu? Bapak Ibu sekalian. Maksudnya Oh, nggak boleh ini. Nggak boleh. itu Jadi harus nomor baru Bu, gitu. itu terserah Bapak Ibu sekalian itu maksudnya. Sistemnya tidak memaksa harus ini harus tidak gitu. Nah, sesuai aturan nanti nggak boleh. Iya nggak apa, nggak apa sih. Nah, Kita mengikuti aturan atau apapun itu, sistemnya tidak mengikat, bebas mau ya, bagaimana. jadi aturan bebas. seperti itu Ibu. Jadi kalau ada anggota yang awalnya dia transaksi selesai sudah, aku mau putus dari koperasi itu, nggak apa-apa, biarkan aja. Biar nanti transaksi yang lama dia tetap ada. Karena kalau dihapus pun nomor anggota itu nggak boleh dipakai lain anggota lain ternyata gitu. Oke. Hmm. Jadi ya begitu Bu ya, maksudnya gini, sistem ini tidak mengikat, tidak harus gini, harus gitu, tidak. Sistem ini bebas sesuai dengan aturan yang berlaku. Aturannya di Dinas Koperasi Jombang, aturan di koperasi masing-masing itu bebas bagaimanapun. Tuh. Iya Pak, terserah, terserah, terserah. Itu kan beda-beda aturan Pak. Aturannya beda-beda. Iya, beda-beda kan nggak boleh. Mas, ini ada batasan anggota nggak? Nggak ada. Maksimal berapa nggak ada? Nggak ada. Nggak ada, Nggak ada. unlimited ya? Unlimited. Oke, makasih. Sekuatnya Bisa seperti banyaknya. Kalau saya mau daftar pun boleh kan Bu ya ke situ, gitu boleh. Barangkali saya mau pindah Jombang gitu. Oke, pindah. Pindah alamat KTP. Ibu-ibu. Monggo ibu-ibu ada yang ditanyakan lagi. Saya lihat tadi keliling sudah ada yang masuk mas anggotanya. Oke. Kemudian sudah oke ini. Kalau begitu lanjut ke menu berikutnya ya. Oke. Kalau sudah anggota udah clear, kita lanjut ke menu berikutnya yaitu simpanan anggota. Oke. Di menu simpanan anggota, di menu ini digunakan untuk mencatat semua simpanan anggota yang ada. Pada halaman ini, Bapak Ibu bisa memfilter tampilannya, bisa mencari tampilannya gitu. Apabila ini misalnya pada menu ini sudah banyak simpanan nih, misalnya udah ada sampai 100 simpanan. Bapak Ibu mau mencari yang simpanan pokok saja, itu bisa diklik di simpanan pokok, bisa dipilih simpanan pokok, kemudian ditekan tombol cari. Maka di sini akan muncul sesuai dengan kata kunci pencariannya. Nah, saya ulangi lagi ya. Masih mau data atau bagaimana? Saya tungguin dulu atau bagaimana?
Ini saya tunggu sampai ibu-ibu input anggota dulu atau langsung lanjut ke menu berikutnya? Ibu-ibu, nggih, saya tambahkan nggih berkaitan dengan keanggotaan koperasi. Nanti takutnya yang lama mungkin paham nggih, keanggotaan koperasi itu tidak bisa dipindah tangankan. Tetapi untuk pengurusan baru, mungkin dengan adanya info-info ini nanti takutnya di luarnya bisa dipindah tangankan nggih. Jadi keanggotaan koperasi itu tidak bisa dipindah tangankan. Jadi tidak bisa diwariskan. Jadi di buku daftar anggota yang panjangnya secara manual kan ada nggih di buku 16, ya itu kan berurutan nggih. Nah, itu misalkan meninggal atau keluar berarti ada catatannya. Nah, ada catatan. Jadi nanti kalau anggota data ada lagi di bawahnya. Misalkan berkaitan dengan ini, yang aktif itu yang dengan masukkan, tetapi nomor anggota sesuai dengan ada di daftar buku anggota. Jadi yang panjenengan masukkan di sini biar kita seragam, karena yang enggak masuk, yang enggak masuk itu biasanya kan panjenengan tiap tahun ada revitalisasi anggota atau berapa tahun gitu ya. Nah panjenengan mesti nyari yang aktif, panjenengan mesti, tetapi di dalam buku daftar anggota panjenengan tidak bisa menggantikan dengan anggota yang lama nomornya yang baru misalkan ya. Tetapi harus berurutan sampai nilai nomor berapapun. Tetapi nanti pada waktu revitalisasi anggota, panjenengan mesti kan ini memang dikeluarkan, tetapi nomor keanggotaannya tetap. Ngerti nggih? Paham Bu nggih? Jangan sampai nanti di luar keanggotaan koperasi bisa dipindah tangankan, bisa dipakai dengan nama yang orang lain baru gitu. Jangan seperti itu Bu nggih. Nanti takutnya nanti kita nggak sama ngasih informasinya. Ya, jelas Bu ya? Nggih, matur suwun. Nah, gini Bu, bentar. Saya kan belum jelaskan import simpanan. Saya belum jelaskan Bu. Jadi bertahap Bu ya. Jangan apa nih? Jangan lompat nanti takutnya kacau semua tadi. Gitu. Tadi anggota sudah Bu ya, anggota ya. Sekarang kita lanjut ke simpanan gitu kan. Simpanan ini tidak bisa diproses kalau anggotanya belum ada. Jadi misalnya ibu-ibu mau menginputkan simpanan anggota Renan misalnya, tapi anggotanya belum ditambahkan, itu nggak bisa. Jadi kalau mau memproses simpanan, anggotanya dulu ditambahkan anggotanya, gitu ya. Karena simpanan tadi itu kan miliknya anggota tuh, ya kan. Berarti secara relasi data itu ada koneksinya sama anggota tadi. Nih, ini saya jelaskan dulu caranya menggunakan menu simpanan. Di menu ini, pada tampilan ini, nantinya akan ada banyak simpanan yang akan banyak data simpanan yang ada di sini. Ada sampai 100 sampai ribuan di sini ya kan. Untuk mempermudah Bapak Ibu mencari data yang ada, itu sudah kita sediakan beberapa filter. Ada jenis simpanan di sini sudah ada. Ada juga tanggal awal sama tanggal lahir. Misalnya begini, Bapak Ibu mau mencari simpanan wajib bulan Oktober aja, bulan Agustus aja misalnya ya. Berarti dipilih jenisnya wajib, tanggal awalnya 1 Agustus misalnya sampai tanggal 31 Agustus. Maka akan menampilkan semua simpanan wajib seluruh bulan Agustus gitu. Ini kosong karena memang tidak ada tanggal tersebut gitu kan. Jadi kolom-kolom di sini kita sediakan untuk membantu mencari jenis data yang ada. Sekarang masih mudah dilihat karena cuma 3. Nanti kalau sudah banyak pasti kesulitan mencarinya. Kalau mau mencari simpanan per anggota, ini bisa diklik pada nama anggota, diklik di sini. Akan muncul kolom pencarian anggota, dipilih anggotanya. Misalnya saya mau mencari semua simpanannya Alfi misalnya. Saya klik di sini, ditekan tombol cari. Karena kosong berarti memang tidak ada simpanannya. Saya mau mencari semua simpanannya Wahyu Eka misalnya. Dipilih di sini, ditekan cari. Ini semua simpanannya Wahyu Eka gitu. Jadi
Menu ini itu digunakan untuk mencari data simpanan yang ada. Lalu bagaimana kalau mau menambahkan simpanan? Ini, karena aplikasi ini ada baru di tengah-tengah jalan, kan Bapak Ibu kan sudah punya data simpanan berjalan nih. Benar begitu kan ya? Berarti kan data simpanan yang berjalan tadi itu harus dimasukkan ke dalam aplikasi. Untuk mempermudah menambahkannya, semua saldo simpanan anggota ditambahkan aja sebagai saldo awal. Misalnya, saya tekan tombol tambah di sini, diklik anggotanya, dicari anggotanya, anggota Alfi. Misalnya Alfi ini sudah jadi anggota selama 2 tahun misalnya. Jadi simpanan wajibnya dia sudah 24 juta misalnya. Ini baca contoh aja. Jadi selama 2 tahun terakhir ini Alfi sudah punya simpanan wajib sebanyak 2,4 juta gitu. Jadi Bapak Ibu nggak perlu menyebutkan satu persatu mundur ke belakang, langsung aja berapa saldo awalnya. Kalau sudah ditekan tombol simpan di sini ya. Sorry, tanggal tadi ini bisa dipilih, bisa diubah juga. Jadi secara otomatis nomor simpanan ini otomatis menghitung sendiri dan tanggalnya otomatis hari ini. Tapi tanggal ini bisa dirubah. Misalnya mau mundur tanggal 1 Agustus misalnya, boleh. Nomor simpanan ini kalau misalnya Bapak Ibu punya format sendiri, boleh dirubah juga. Misalnya ini 09. Lalu ada misalnya ada KPA misalnya gitu ya, boleh diubah-ubah nomornya. Jadi sekali lagi sistem ini tidak mengharuskan itu. Kita hanya memfasilitasi untuk penyimpanan data dan mengolah data. Aturan-aturan yang berlaku mengikuti aturannya di koperasinya Bapak Ibu sekalian, termasuk nomor simpanan atau nominalnya begitu bebas. Meskipun tadi simpanan wajib kan otomatis terisi 10.000 sesuai dengan pengaturan di jenis simpanan. Ini masih boleh dirubah bebas gitu. Itu cara untuk menambahkan simpanan. Kalau misalnya data sudah masuk, simpanan sudah terlanjur masuk tapi salah input misalnya, bisa dirubah juga. Urubahnya langsung ditekan tombol ubah, dirubah juga nominalnya bisa, misalnya dirubah jadi 2 juta. Ditekan simpan, maka dia berubah. Kalau salah input mau menghapus, boleh juga dihapus. Ditekan ubah juga, ditekan tombol hapus di sini. Itu maka hapus. Untuk data awal, Bapak Ibu misalnya sudah ada 200 anggota tadi ya. Dan setiap anggota punya simpanan masing-masing gitu kan. Ini sudah kita fasilitasi untuk import data. Import simpanan, diklik pada sini, ditekan download lagi. Jadi format untuk import anggota dan format untuk import simpanan itu beda formatnya. Jadi di download dulu format untuk simpanan import data simpanan. Di download di sini. Nah, ini ketika saya buka format simpanannya, akan otomatis muncul nama anggotanya yang tadi diproses tadi ya. Gitu. Lalu di atas ini ada kolom-kolom jenis simpanannya. Tadi saya hanya menambahkan 4, jadi di punya saya 4. Kalau Bapak Ibu jenis simpanannya ada 5 atau ada 6, maka di sini akan otomatis menambahkan sesuai dengan jenis simpanannya. Nah, Bapak Ibu tinggal langsung mengisi aja berapa simpanannya yang saat ini setiap anggota tadi. Misalnya, semua anggota itu simpanan pokoknya sama semua nih, 150.000 gitu ya. Jadi saya copy paste aja. Yang beda-beda kan biasanya wajib nih, ya kan? Anggota ini sudah 2 tahun misalnya, jadi 2 juta. Anggota ini masih baru, jadi misalnya cuma masih 300.000. Tuh. Jadi aja langsung aja diisi pada kolom yang tersedia. Sukarela sesuai juga dengan sukarelanya masing-masing berapa. Misalnya anggota lainnya nggak pernah nabung, anggota ini aja nabungnya banyak, misalnya sampai 10 juta. Gitu. Tinggal langsung diisi di sini. Simpanan yang lainnya juga silakan diisi juga gitu ya. Kalau sudah diisi semua format simpanannya, ditekan tombol simpan. Misalnya Bapak Ibu mau menambahkan anggota baru langsung di sini, misalnya 0010 gitu ya. Tapi di data anggota di sini nggak ada anggota 10. Itu nggak keproses, akan dilewati karena tidak ketemu kan di data anggota kan gitu. Jadi kalau Bapak Ibu mau langsung menambahkan di sini 0010 misal atau 1111 di data anggota ditambahkan dulu.
Gitu. Karena dia kalau nggak gitu nggak kebaca nanti, maksudnya tidak terproses dilewati datanya. Gitu. Ini kalau sudah semua, saya coba importkan di menu simpanan tadi, import simpanan, dipilih filenya, lalu ditekan upload. Dia otomatis mengisi datanya sesuai dengan yang ada di sini tadi. Tapi kalau ini saya import lagi, maka masuk 2 kali, double. Ini beda sama anggota tadi ya. Kalau anggota tadi kan ada indeksnya, ada nomornya tadi ya. Sedangkan ini simpanan itu sifatnya transaksional, benar atau proses data yang terus berlangsung. Jadi kalau diimport 2 kali, maka masuknya double masuknya. Gitu. Ya, ya bos boleh, boleh. Kalau boleh, kalau mau dihapuskan nama koperasinya ini ya, ini ya. Oke, saya hapuskan dulu. Bentar. Yang dihapus simpanannya bu ya. Hmm. Udah banyak lah bu tadi bu. Udah banyak. Oh, iya. Benar, benar. Dikosongi dulu filenya, nanti tambahkan lagi. Oke, udah bu, udah saya hapus yang harta amanah. Ya bu, bagaimana? Dihapus juga atau bagaimana? Di, dihapus juga. Nama koperasinya? Koperasi Wak Kartini. Ada banyak bu, NIK-nya aja bu. Berapa? 351. Iya kan banyak yang namanya sama namanya. NIK-nya aja. 7.
Koperasi Wanita Kartini sudah. Oke. Ya Pak, anggotanya sudah saya hapus. Di refresh dulu. Sudah ya? Oke. Bapaknya dari koperasi? Tekad Pak. Ini Pak ya. Dihapus apa ya Pak? Apa ya? Anggota aja. Oke. Iya. Oh, bisa. Di chat di grup aja gitu kalau Bapak. Ya, nanti di grup. Anggotanya sudah saya hapus anggotanya. Di refresh dulu. Iya. 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 Itu anggota ada nomor anggota yang ada Excel yang namanya kosong Bu itu. Di Excelnya namanya ada yang kosong. Dibantu Mas Fadil ya. Enggak, Bu. Itu lek hapus berarti data itu udah simpanannya. Saya jelaskan. Bapak Ibu, halo, cek cek. Mohon diperhatikan ya. Tadi kan di awal saya sudah jelaskan, data itu tidak bisa dihapus apabila sudah ada relasinya ke data lainnya. Misalnya, Bapak Ibu sudah menambahkan simpanan untuk data anggota A misalnya. Anggota A nggak bisa langsung dihapus karena sudah ada simpanannya, gitu kan. Karena kan secara data itu kan juga bahaya tuh. Misalnya, saya punya simpanan 100 juta misalnya di koperasi. Tiba-tiba anggota saya dihapus, data simpanan saya hilang dong, nggak gitu. Maksudnya di perbankan pun juga nggak bisa seperti itu kan. Jadi kalau ada data yang mau di apa namanya mau dihapus, simpanannya dihapus dulu simpanannya gitu. Kalau memang simpanannya sudah tidak ada, pinjamannya sudah tidak ada, data anggotanya bisa dihapus gitu karena sudah tidak ada relasinya lagi gitu. Dihapus dulu bisa. Iya, tapi ya satu-satu tadi ya, hapusnya tadi ya gitu. Hmm, oke. Ya. Nggak bisa, Bu. Nomor anggota harus diisi. Iya. Berikutnya kalau sudah simpanan sudah paham ya? Iya. Apa juga? Dari koperasi? Pencoro. Ini ya. Dihapus anggotanya atau dihapus apanya? Anggotanya yang dihapus.
Nah, ini udah ada simpanannya ini, nggak bisa dihapus. Nah ini misalnya buat contoh Bapak Ibu ya. Misalnya saya mau menghapus hikmat Triana nih, hapus gini ya. Nah, pasti dia nggak mau diem aja kan. Kenapa? Karena sudah ada simpanannya. Jadi simpanannya dihapus dulu, dicek dulu pinjaman ada nggak pinjamannya. Nggak ada juga kan. Kalau sudah nggak ada baru boleh dihapus gitu. Nah gitu. Nah ini baru bisa dihapus kan gitu. Iya Bu. Import. Simpanan ada formalitas anggota. Terus gimana? Ini di anggota kan ketika download ini nama filenya kan format anggota export. Kalau simpanan ini problemnya di import anggota atau import simpanan? Import simpanan. Import simpanan coba Mas Adil. Oh nomornya Bu, nomornya ya. Oh iya gini, untuk nomornya memang secara default kita tulis saldo awal dulu memang. Iya, itu bisa dirubah satu-satu bisa. Kalau memang sesuai mau dirubah, itu kan memang kita buat saldo awal karena memang sebagai saldo awal gitu memang. Sebagai awal aja gitu emang. Nah, iya, iya. Gimana? Iya, dibantu cek Mas Fadil aja Bu. Uh, simpanan sudah bisa atau masih masih dicoba-coba simpanan? Uh, masih bingung atau bagaimana di menu simpanan ini? Bisa. Oke. Kalau sudah simpanan, kita ke menu pinjaman ya. Oke, gini. Gini aja deh. Sebelum ke menu pinjaman, Bapak Ibu, sebelum ke menu pinjaman, tadi simpanan yang sudah menginputkan beberapa, ya kan? Tadi di awal saya sudah jelaskan kalau Bapak Ibu yang tidak eh, yang kurang memahami akuntansi pun atau yang sudah memahami akuntansi, semua transaksi ini akan otomatis menjadi laporan akuntansi. Jadi data simpanan yang masuk tadi ini, kalau mau dilihat di menu akuntansi, di menu jurnal, ini sudah otomatis terisi. Sudah otomatis terisi jurnalnya dari simpanan yang tadi Bapak Ibu inputkan. Jadi nanti ketika sudah berjalan aplikasinya, Bapak Ibu nggak perlu lagi input 2 kali. Karena biasanya kan input 2 kali. Input di buku simpanan, input di jurnal gitu kan. Kemudian ngetik input lagi di menu buku besar dan lain sebagainya. Ini mengoperasikannya hanya cukup menginputkan di menu simpanan sama pinjaman saja. Maka nanti akan masuk ke menu jurnal.
Di menu berikutnya juga sudah ada juga. Jadi di buku besar juga sudah ada nominalnya otomatis terisi. Arus kas sampai ke neraca lajur otomatis terisi sesuai dengan nominal yang tadi Bapak Ibu inputkan gitu. Jadi semua transaksi bulanan tadi itu otomatis terisi jadi laporan-laporan yang ada. Kalau misalnya Bapak Ibu mau melihat saldo anggota pun bisa di menu laporan saldo anggota. Jadi di sini sudah ketahuan anggota ini simpanan wajibnya berapa, pokoknya berapa gitu bisa dilihat sini. Di menu laporan saldo anggota. Tuh. Jadi tadi saya tunjukkan, maksudnya itu data yang ibu-ibu inputkan, yang bapak ibu inputkan itu sudah otomatis menjadi laporan-laporan di menu-menu lainnya. Jadi tidak perlu lagi input 2 kali, gitu. Jadi cukup di menu simpanan saja. Di menu pinjaman juga sama. Oke. Sekarang langsung ke menu pinjaman ya sekarang ya. Oke. Tadi ketika menambahkan jenis pinjaman, kan hanya menginputkan berapa persen bunganya. Belum ada tenornya kan. Tenornya itu diatur ketika ada pinjaman baru. Jadi ketika ada pinjaman baru, ditekan tombol tambah di sini. Dipilih anggotanya, diklik untuk memilih anggota. Misalnya dipilih anggota ini. Nomor pinjaman ini otomatis terisi, bisa juga diubah. Tanggal ini diinputkan tanggal dia pertama kali pinjam tanggal berapa. Misalnya pinjam tanggal 1. Lalu jenis pinjamannya dipilih. Jenis pinjaman tadi misalnya seberaan, ditulis seberaan aja. Bunga ini otomatis terisi sesuai dengan tadi yang diatur di menu jenis pinjaman. Tapi boleh dirubah. Jadi misalnya dulu Bapak Ibu mengatur bunganya itu 1%. Tapi sekarang sudah bertambah jadi 1,5% itu boleh dirubah langsung di sini. Gitu. Terus ini nominal pinjamnya berapa? Misalnya pinjamnya dulu 10 juta misalnya. Terus dia tenornya berapa kali? 12 kali boleh atau 24 kali, isinya di sini ya. Lalu tanggal jatuh tempo ini digunakan untuk membantu mengingatkan. Jadi kalau tanggal ini diisi tanggal 10, maka sistem ini nanti akan membantu mengingatkan bulan ini tanggal 10 itu sudah bayar atau belum anggota ini gitu. Jadi untuk membantu mengingatkan saja. Kemudian jenis bunga, di sini ada flat, ada konvensional. Kalau konvensional kan mengikuti sisa pinjamannya. Kalau flat ini sampai lunas bunganya sama terus gitu. Kemudian ada biaya administrasi. Ketika pinjam baru kan ada biaya administrasinya. Misalnya kalau nggak ada dikosongi aja, kalau ada diisi misalnya 10.000 biaya administrasinya. Ini seperti ini isiannya. Kalau sudah ditekan tombol simpan, dia bertambah di sini. Ini informasi pinjamannya anggota tadi. Ada informasi jumlah angsuran. Yang tadi baru saya tambahkan kan masih belum ada angsurannya, jadi masih kosong. Kalau misalnya salah input pinjaman, itu bisa langsung diubah atau dihapus kalau belum ada angsurannya. Tapi kalau sudah ada angsurannya, itu tidak bisa dirubah. Gitu. Hanya bisa dibayar aja. Kalau ada anggota yang mau mengangsur pinjamannya, ini di tombol pembayaran. Ditekan tombol sini pembayaran. Di sini adalah riwayat pembayarannya. Kalau mau membayar lagi ditekan pembayaran baru. Sistemnya akan otomatis membantu menghitungkan dia harusnya bayar berapa bulan ini. Angsurannya dan bunganya. Tapi kan biasanya kan ada anggota yang nggak bisa bayar angsuran. Bayarnya bunganya aja misalnya. Nah, ini ditulis 0 boleh. Jadi bayar bunganya aja. Atau misalnya anggotanya mau langsung melunasi. Langsung 10 juta gitu misalnya. Boleh juga langsung di sini. Bunganya misalnya jadi 150.000 misalnya gini. Boleh. Jadi sistem ini hanya membantu menghitungkan harusnya dia bayar berapa bulan ini. Tapi nominal ini bisa dirubah sesuai dengan aturan atau memang kebijakan yang berlaku pada saat itu juga. Gitu. Kalau misalnya ini saya tekan simpan, di sini muncul angsurannya berapa. Jadi sudah dibayar. Nah, saya tekan kembali dulu aja ya.
Iya. Langsung diinputkan sebagai saldo awal aja Bu. Misalnya gini ya, tadi 10 juta ini, dia sudah berjalan nih, sudah berjalan setengah tahun misalnya, sudah jalan angsurannya sudah 5 juta, bunganya dikalikan 5 misalnya ya, anggap aja jadi 1.200.000 nih misalnya gini. Jadi langsung diinputkan sebagai sebagai angsuran awal gitu aja. Iya, total bunganya benar total bunganya. Jadi pembayaran ke ini tidak harus 24. Jadi misalnya dia harusnya bayarnya 24 kali, tapi ternyata dia 10 kali udah lunas, boleh terserah. Kalau dia ternyata molor sampai 30 kali itu boleh juga gitu. Benar, benar yang sudah dibayar. Benar. Gitu. Jadi nominal berapa angsurannya berapa ini bisa diubah-ubah terserah kebijakannya Bapak Ibu sekalian gitu. Jadi sistem ini hanya membantu menghitungkan yang sudah diinputkan. Seperti apa inputannya itu mengikuti aturannya setiap operasi masing-masing. Karena ada yang memberi keringanan, ada yang ngasih punishment gitu kan. Atau memang harus sesuai aturan itu bebas masing-masing gitu. Itu aja sih untuk transaksi simpan pinjamnya, ada simpanan sama pinjaman. Pinjaman tadi cara inputnya, input pinjaman baru sama pembayaran. Bagaimana dengan pendapatan koperasi selain dari simpan pinjam? Misalnya ada toko atau ada usaha sewa sound system itu menambahkannya bisa di menu operasional koperasi. Ditekan pendapatan usaha untuk menambahkan pendapatan usaha. Caranya juga sama, dari tombol tambah di sini, dipilih jenis pendapatannya. Misalnya dia pendapatan usaha atau pendapatan lain-lain. Nomor pendapatannya boleh diisi. Ini tanggalnya berapa, misalnya Bapak Ibu mau menginputkan pendapatan usaha harian dari toko misalnya. Jadi misalnya tanggal 3, nominalnya 100.000 misalnya, pendapatan toko hari ini misalnya gitu. Atau tanggal berapa, atau bulanan juga boleh. Misalnya pendapatan toko secara 1 bulan, itu boleh juga ditambahkan di menu pendapatan usaha. Kalau pengeluaran usaha, ini misalnya ada untuk gaji karyawan, untuk bayar listrik, atau air gitu, bebas apapun itu bisa ditambahkan di pengeluaran usaha ini. Kemudian yang terakhir, ini Bapak Ibu yang harus segera dilengkapi itu ada dokumen koperasi. Jadi di dokumen koperasi ini sudah ada 7 dokumen yang harus dilengkapi Bapak Ibu. Ini cukup mengupload saja, cukup mengupload dokumen-dokumen yang Ibu miliki. Misalnya rekening tabungan, ini buku tabungannya bisa difoto atau di-scan, nanti diupload. Cara menguploadnya hanya tekan tombol upload dokumen, dipilih filenya, misalnya saya kasih default ini ya, saya tekan open, nanti dia otomatis mengupload. Ada juga tanggal terakhir diperbarui, misalnya NIB ini tiap tahun harus diperbarui. Ini ada tanggal terakhir kapan dia mengupload dokumennya, gitu. Kalau mau melihat dokumennya, ditekan lihat file aja, nanti bisa lihat filenya. Kalau mau mengganti dokumennya, tinggal diupload ulang, gitu. Nanti dokumen-dokumen ini akan bisa dimonitor oleh dinas koperasi. Misalnya ada kebutuhan apa-apa. Jadi Bapak Ibu nggak perlu lagi ngirim dokumen ke dinas koperasi. Mengupload aja di sini, dinas koperasi nanti bisa melihat langsung dokumen yang Bapak Ibu upload gitu. Yang belum ada dikosongi boleh. Gitu. Itu kebijakan dinas koperasi Bu ya. Tapi yang pasti ini tidak harus mengupload semua gitu. Sesuai dokumen yang dimiliki aja. Iya, paham. Oke. Sampai sini apa ada pertanyaan? Sebenarnya fiturnya banyak Bu, tapi yang dipakai cuma simpanan pinjaman aja sama pendapatan usaha tadi ya. Itu yang nanti akan sering diimutkan itu. Kalau ada yang kurang paham atau bagaimana, bisa angkat tangan nanti langsung saya jawab di sini. Benar, itu harian atau mingguan atau bulanan itu bebas, boleh kapanpun. Benar, boleh. Nanti boleh direkap 1 bulan langsung boleh.
atau setiap hari juga boleh juga. Itu kebijakannya masing-masing gitu aja. Gitu. Otomatis terisi akuntansinya. Jadi nggak perlu itu. Ini tadi masih ada perbaikan, jadi saya itu. Sebenarnya Bapak Ibu kalau melihat akuntansi ini sudah otomatis terisi, itu formulanya ada di sini, ada di menu pengaturan. Gitu. Tapi kita bahas simpanan sama pinjaman dulu aja. Gitu. Input proses simpanan sudah paham atau belum? Atau masih bingung input simpanannya? Iya, bagaimana? Kurang pahamnya di ketika di menu apa? Tambahnya nggak bisa. Oke. Ini kalau misalnya namanya nggak bisa, tadi kan seperti saya jelaskan, kalau mau menambahkan tekan tombol tambah dan dilengkapi ini. Biasanya kalau nggak bisa itu ada yang belum dilengkapi. Kolom 5 kolom ini ada yang kosong. Misalnya ini anggota nggak saya pilih langsung saya simpan ini ya. Pasti dia error gini nih. Nah, tapi dia ada informasinya. Anggota kosong berarti harus diisi. Itu. Kemudian nominalnya nggak diisi langsung disimpan gitu aja. Ya nggak bisa, harus diisi nominalnya. Tapi nominalnya sudah diisi tapi belum memilih jenisnya. Langsung disimpan gini aja. Kan nggak bisa nih. Jadi harus dipilih jenisnya. Jadi ketika menambahkan atau memproses sesuatu ini, simpanan ini harus dilengkapi lima-limanya ini. Kan cuma sedikit kan, hanya ada nama, nomor simpanan, tanggal, jenis sama nominal gitu kan. Tuh. Bunga ya Pak ya. Kalau bunga tadi itu isinya sebentar Bu ya, saya cek lagi pakai koma, bener Pak, koma kok Pak, nggak apa. Kalau pakai titik nggak bisa. Kalau 1,5 1 titik nggak bisa Bu, pakai koma ya. Kalau dipaksa ngisi titik pun nggak bisa titiknya Pak. Eh, dua desimalnya otomatis dari sistem sih Bu, tapi kalau memang 1,5 doang nanti sistemnya membenarkan kok. Gitu. Iya. Kalau yang ada titiknya itu cuma nominal aja. Rupiah otomatis ada titiknya. Jadi saya ngetik ini 1000 gitu doang, otomatis ada titiknya. Tapi kalau bunga ini nggak bisa ada titik. Saya ketik titik ini nggak bisa kok. Dia nggak mau nge-input koma baru mau. 1,5 enggak kok Pak. Ini saya bener kok. Ini saya coba ya. Saya ngetik 1,5. Bener. Cuman ya, saya nanti. Ini bener kok. Enggak berarti. Ya bisa jadi gitu. Nah, mungkin itu pakai Chrome aja mungkin Pak. Pakai Chrome aja. Mungkin kalau pakai selain Chrome dari browsernya membenarkan sendiri mungkin itu. Jadi pakai Chrome aja aman. Jadi misalnya Mozilla gitu Pak ya, Mozilla mungkin dia ngerubah kan, gitu ya di koma gitu mungkin gitu juga. Baca pakai Chrome aja. Nanti kalau setelah acara ini pun Bapak Ibu masih bingung bisa tanya di grup ya. Tapi kalau selagi di sini bisa langsung tanya aja gitu. Bagaimana? Ada lagi yang ditanyakan? Iya. Nggak apa-apa. Begini, untuk cut off-nya bebas. Misalnya gini, Ibu cut off-nya per Agustus misalnya Bu ya.
Berarti September, Oktober nanti input manual satu kan. Bisa gitu juga. Nanti di laporan kan juga tetap mentotal saldo akhir juga kan. Maka nanti di laporannya akan mentotal semuanya sudah masuk tadi gitu. Gitu. Benar. Ini menu RAT-nya belum ada karena memang yang pertama belum lengkap datanya. Masih banyak yang belum melengkapi data. Jadi kita juga mengerjakan juga masih tidak bisa. Kalau misalnya Bapak Ibu sudah melengkapi data ini, nanti akan ada menu satu lagi akan download RAT. Jadi untuk laporan itu cukup download aja, nggak perlu bikin lagi. Itu mungkin Bapak Ibu tinggal melengkapi yang kurang-kurang aja gitu. Misalnya kan RAT nanti akan mendownload semua data yang ada di sistem ini ke bukunya sesuai dengan pos-posnya masing-masing. Tapi kalau Bapak Ibu mau menambahkan di Word-nya itu boleh juga. Langsung ngedit-ngedit itu boleh gitu. Iya. Iya. Iya, kan tadi udah ada jenis anggotanya, Bu. Itu untuk mengelompokkan anggota. Jadi jenis anggotanya untuk mengelompokkan anggota tadi itu. Jadi bisa ditambahkan. Kalau mau menambahkan jenis anggota ditambahkan di sini bisa. Nah, misalnya nih ada tadi ya, ada VIP gitu misalnya kan. Terus di anggota ini mau dimasukkan ke kelompok VIP misalnya. Ini dipilih jenis anggotanya VIP. Iya. Iya. Iya boleh, terserah. Iya, nanti kalau misalnya ada kelompok anggotanya nanti di laporan juga mengkelompokkan. Tapi kalau nggak ada kelompoknya ya jadi satu semua. Gitu. Nggak bisa kalau menentukan jenisnya itu memang harus diubah satu-satu. Gitu. Iya. Soalnya kita sudah pernah coba itu banyak salahnya Bu, karena kan itu dua beda menu kan soalnya kan. Jenis sama kata beda menu. Kalau diimport kan nanti kacau soalnya. Itu sudah pernah kita aplikasikan di beberapa daerah sebelumnya, kacau. Akhirnya lebih aman begitu lebih aman. Nggak bisa diubah tadi. Iya benar. Tapi itu cuma awal aja kok Bu. Maksudnya susahnya di awal doang. Kalau udah jalan kan udah aman. Ada lagi misalnya kan? Iya Bu, bagaimana? Iya. Khusus mengimport simpanan sama pinjaman itu akan import 2 kali double. Yang iya benar, yang mengupdate hanya import anggota. Gitu. Kalau import simpanan sama import pinjaman dia kan benar, benar. Karena simpanan sama pinjaman sifatnya transaksional ya, transaksi. Jadi kalau import 2 kali, 3 kali jadi double. Gitu. Ada lagi? Ada lagi yang tanya? Iya, monggo. Jadi nggak apa. Jadi kalaupun setelah acara ini mau tanya di grup bisa. Tapi kan mumpung di sini bisa langsung ditanyakan. Gitu. Bagaimana? Neraca awalnya ya. Kalau neraca awalnya nggak bisa diimportkan begini. Bisanya inputkan di jurnal tadi itu. Jadi misalnya ada transaksi selain otomatis tadi, Ibu mau menambahkan sendiri di jurnalnya ya. Misalnya untuk SHU, mau diproses langsung di jurnalnya itu bisa langsung di sini. Di menu jurnal, ditekan tombol tambah, misalnya ya untuk pembagian SHU nih. Misalnya. Karena kan SHU kan beda-beda ya tiap operasi ya aturannya ya. Jadi tidak kita formulakan, tadi Bapak Ibu bisa memformulakan sendiri, tapi diinputkan langsung di menu jurnal bisa. Misalnya dipilih akunnya, misalnya pilih ambilnya dari kas misalnya nih 10 juta misalnya atau 1 juta doang simpan. Kemudian lawan akunnya apa? Lawan akunnya misalnya ada SAU gini. Misalnya gini misalnya ya. Seperti ini Bu. Untuk menginputkan untuk contohnya misalnya ada transaksi akuntansi selain yang otomatis tadi itu bisa nambahkan gini. Ketika ditekan tombol kembali ini sudah seimbang gini.
Kalau misalnya ibu salah nginputkan, misalnya nih nominalnya nggak imbang, yang ini cuma 900.000 misalnya. Di sini warna merah ada tidak seimbang. Kenapa? Karena yang kasnya 1 juta, tapi ini cuma 900.000. Jadi dia ada warningnya gitu. Maka harus dibenarkan dulu, diperbaiki dulu di sini, ditekan ubah. Benar, bisa dibantu. Karena semua laporan-laporan buku besar, arus kas, laba rugi, mutasi, dan neraca lajur, ambilnya dari jurnal semua. Jadi yang diperbaiki jurnalnya aja kok. Nanti jurnalnya diperbaiki, lainnya otomatis bisa benar. Gitu. Tapi kalau misalnya bapak ibu akunnya beda, misalnya punya akun baru, itu bisa nambahkan di menu data akun di sini. Kan ini kan secara aturan yang kita terima, itu ada akunnya seperti ini. Misalnya mau menambahkan akun baru, misalnya beban ini ya. Beban ini mau menambahkan, sorry, nah ini. Misalnya mau menambahkan ada beban lainnya, misalnya beban apa gitu ya. Ini diklik pada bebannya, ditekan add new sub, kodenya ditulis misalnya 5, 10. Misalnya ada beban token THR itu misalnya ya. Ini, kan simpan. Nanti dia nambah di sini. Gitu. Kalau mau hapus bisa dihapus gini. Itu kalau mau nambahkan akunnya. Tapi kalau Bapak Ibu nggak mau merubah ini boleh juga. Maksudnya ini sudah fix. Kalau mau dirubah boleh. Kalau mau dibiarkan juga boleh juga. Gitu, mau dibiarkan juga boleh. Karena nanti akunnya kan pengaruh sama laporan ini, laporan neraca lajur ini nanti. Ini ada tahunnya, jadi neraca awal ini akan terisi dari tahun 2000 tahun sebelumnya. Kalau ini tahun 2000 tahun berjalan. Tanggalnya ya. Bisa. Itu bisa diimutkan tanggalnya ini, mundur aja tahun lalu bisa. Karena yang jadi acuan tanggal ini jadi acuan ya. Jadi kalau misalnya biar neraca awal ini ada saldonya, itu diimutkan sebagai jurnal tahunnya tahun 2023 gitu aja misalnya. Iya gitu boleh. Misalnya gini ya. Nanti diubah di sini misalnya apa gitu, kasnya atau bagaimana diubah gitu aja bisa. Gitu. Jadi nanti akan muncul di sini nantinya. Atau buat saya contohkan aja ya. Saya contohkan di sini misalnya nih. Hmm, ini buat contoh aja ya, buat contoh seperti ini. Kemudian di laporan neraca lajur, nggak muncul ya. Hmm. Nanti saya sesuaikan lagi deh. Ini kayaknya belum muncul ini. Oh ya, kalau 2023 muncul. Kalau di sini 2024 belum muncul. Ya. Nanti saya sesuaikan lagi deh. Ini harusnya muncul di sini harusnya ini tuh. Nih. Ada lagi yang ditanyakan atau sudah selesai? Bagaimana? Iya, nanti saya perbaiki. Nanti saya perbaiki nanti. Iya, nggak apa. Ini udah saya take note kok nanti. Udah saya catat juga.
Boleh, boleh. Sebenarnya begini Bu, kalau Ibu punya staf admin misalnya, staf adminnya lebih baik disuruh input satu persatu aja untuk membiasakan diri juga. Gitu. Benar, benar. Iya benar itu. Iya makanya itu mending satu-satu aja. Karena kan untuk membiasakan juga pakai aplikasi juga gitu. Iya Bu. Jasa. Iya boleh itu aja. Masuk pendapatan usaha boleh gitu. Iya. Nah, boleh gini kalau misalnya ada biaya lain selainnya sudah ada di sini, ya langsung ditambahkan aja di pendapatan usaha itu aja Bu. Jadi input 2 kali gitu ya. Iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nah, iya benar. Mm-mm. Iya benar. Iya gitu Bu. Iya benar. Nah, iya, nginputkan sendiri lewat menu pendapatan usaha Pak Ibu ya. Iya, pengeluaran usaha. Iya benar boleh. Iya benar bisa. Bisa bisa. Ya, ditambahkan lewat jurnal boleh Bu. Langsung jurnal. Iya, iya. Iya lewat jurnal itu. Iya. Karena kan ini kan sistemnya kan sebenarnya sistem koperasi Bu ya. Mungkin nanti kalau ke depannya ada pengembangan ke arah sana bisa juga. Iya, itu manual juga jurnalnya Bu ya. Gitu. Iya, bisa. Iya. Nanti urut ke nomornya kok. Bisa. Otomatis Bu. Jadi ini tuh secara otomatis urut dengan nomornya tadi. Kan ada tahun nomornya kan. Nanti dia urut yang paling kecil di atas nanti. Yang paling baru di atas pokoknya. Bener. Nomor simpanan sama nomor anggota. Iya, sesuai menunya. Kalau menu simpanan, nomor simpanan. Kalau menu anggota, nomor anggota. Gitu. Bisa, bisa. Nanti bisa. Masih. Iya, Bu. Ini tadi kan sampai jenengan hapus semua ya sudah. Iya. Terus saya upload pakai Excel. yang upload juga insert ya, insert itu semua sudah. Data masternya itu udah bisa nambah sendiri ya. Kalau Nggak data bisa. master anggota harus input satu-satu. Hmm. Ya sudah. Hmm. Berarti hanya difungsikan untuk anggota simpanan pinjaman ke belakang ya, untuk uploadan tadi. Iya, benar. Oh iya. Karena gitu mas, soalnya kan data kita kan sudah terdata di Excel semua. Iya. Jadi kena input situ-situ power gelar. Eh, mempekerjakan staffnya Bu. Jadi sekalian membiasakan sistemnya juga, staffnya disuruh ibu data nanti gitu. Oh gitu ya. Iya. Oke.
Bu Ana, udah Bu, sudah. Ibu-ibu gimana? Sudah pusing nopo tereng? Pusing. Gak apa-apa. Untuk yang pertama kan pasti ada kendala. Nanti kita coba lagi ya. Kita coba lagi. Nggak tahu nanti teknisnya seperti apa. Kita yang datang ke kecamatan atau harapannya sebenarnya panjenengan itu membantu saya nanti nge-share ilmunya itu ke teman-teman. Harapannya yang kita undang sudah 2 kali ini, ada yang sudah 2 kali, ada yang baru pertama, itu bisa mencoba dulu ya. Mencoba dulu, kalau sudah bisa nanti bisa membantu saya untuk share ilmu ke teman-teman yang sudah berhasil seperti itu. Tapi nanti kita ada lagi Bintek nanti bulan Oktober ya Mas Heri ya. Mas Heri. DAK Mas Heri. Anggaran DAK itu Oktober November. Oktober kita undang lagi, tapi harapan saya jenengan nyoba dulu ya. Di-input, yang penting itu yang dokumen profil koperasi yang pertama itu diisi nama koperasi dan lain-lain, sama yang belakang. Yang dokumen koperasi nggih. Coba di-upload dulu. Jangan buka Mas, dokumen koperasi Mas. Yang NIK, NIB ya. Rekening ADART yang punya monggo di-upload semua di sana. Nah, dicoba ada yang tebal ini yang ADART ya. Yang tebal ADART tolong ditambahi itunya Mas ya. Yang ADART untuk maksimal besaran filenya ditambahi. Oh, sudah ya. Sudah 8 MB. Ya. Monggo di-upload yang ini biar apa? Saat nanti ada panjenengan butuh dokumen ini tinggal buka ya kapanpun dimanapun gak gupung golek di sini. Sama yang kita butuh data yang di depan profil koperasi coba dibuka Mas. Yang profil koperasi ini monggo diisi untuk apa? Biar kita dinas tahu rekapnya. Kita bingung ini kecamatan mana, namanya banyak yang sama ya. Biar di situ ada data kecamatan, biar kita juga punya data panjenengan dan kita punya rekap data yang sudah menggunakan aplikasi ini koperasi yang mana saja. Oke, itu ada usulan untuk kita tindak lanjuti teknisnya ke depannya mungkin seperti apa? Pendampingan kita datang ke kecamatan gitu nggih. Atau gimana? Oh, gitu. Nggih. Nggih, siap. Nanti saya mendiklat Mbak Mira, Mbak Nani ya, tim dinas dulu. Wis pinter-pinter, nanti teman-teman dibantu ya dinas, monggo belajar seperti itu. Nanti sambil kita nanti ada anggaran sharing session Mas Heri. Mas Heri, ada sharing session kita. PAPBD. Oh 2025. Ya enggak apa-apa nanti kita datang ke kecamatan untuk monef ya, beberapa kita dampingi untuk ini aplikasi ini ya. Iya, makanya jenengan kita undang ke sini juga sambil ini ya follow up. Mas, jenengan kan nyoba nanti
Mas ini ternyata rekapnya salah masuk ke sini atau rekapnya harusnya jejer-jejer, nggak numpuk. Misal jenengan bisa nyampaikan di grup, nanti Mas Renan menindaklanjuti. Kurangnya apa? Ada yang salah di mana? Misal salah, harusnya ini debitnya ini, kreditnya ini, monggo ke nanti disampaikan di grup. Oke. Ada revisi pertanyaan silakan di grup sambil nanti kita jadwalkan untuk yaitu tadi menindaklanjuti ya. Itu terima kasih Mas Renan. Kita masih butuh beberapa perbaikan ya Mas Renan sambil proses. Nanti belum juga laporan yang buku kemarin kan belum ya. Oke, Ibu-ibu, karena ini kita juga kejar tayang. Sebenarnya enggak kejar tayang juga. Biar panjenengan ini nyoba tahu kekurangan sistemnya apa, nanti disampaikan ke Mas Renan kita benahi gitu. Oke, berarti bisa kita akhiri atau ada pertanyaan lagi sudah? Sudah. Oke, matur nuwun atas kehadirannya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Nanti kalau ada saran atau apa pertanyaan, monggo langsung disampaikan di grup. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.